Halo Merah Biru semuanya, selamat malam, Assalamualaikum. Gimana kabar kamu hari ini guys? Aku doain kamu semua sehat dan aku juga sehat, amin. Kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang sedang hot, itu banyak dibicarakan di grup-grup WhatsApp juga Telegram guys. Apa sih itu? Yaitu mengenai Eggcoin. Nah sekarang aku akan bacain beritanya buat kamu guys. Apa sih itu Eggcoin? Ya, aku sudah masuk di halaman media sosial miliknya Eggcoin. Di sini terlihat sangat baru dan masih sedikit untuk pengikutnya. Aku akan bacain sedikit apa sih Eggcoin. Di sini tertera di bio-nya Eggcoin. Eggcoin adalah utility, value, future, power by new technology (POF), deflationary, welcome to the egg era. Dan ini adalah telegramnya. Nah, yang bikin aku penasaran adalah ini guys. POF, artinya apa? Itu yaitu Proof of Fund. Sepertinya ini mirip-mirip game ya. Scroll ke bawah. Ya, di sini terlihat ada start the game dan ada white paper, kemudian roadmap, serta question. Sekarang aku akan bacain postingan semuanya dari awal hingga akhir, ringkas. Dan apa sih visi dan misinya Eggcoin ini? Ini postingan pertama, telurnya sudah retak. Era baru di GameFi akan segera dimulai. Teknologi baru, utilitas baru, sepenuhnya otomatis berkat kontrak pintar. Apakah Anda siap untuk era telur? Nah, ini mantap ya. Teknologi baru dan utilitas baru. Di sini ada tulisan GameFi, artinya game finance. Ini mantap, sepertinya ini game. Kemudian yang kedua, alam semesta akan menceritakan kisah sebenarnya tentang bagaimana egg diciptakan. Di ujung kosmos yang sunyi, seekor ayam betina sendirian berkeliaran di dunia yang kosong, mencari, merindukan tanpa menyadari bahwa takdirnya suatu hari nanti membentuk ulang seluruh alam semesta. Wih, ada postingannya juga ya. Gambar ini ayam cewek nih. Rostar hanyalah ayam jago dengan keamanan yang buruk, bermimpi menikahi wanita yang dicintainya. Siapa yang mau menikah dengan orang sepertiku? Bisiknya. Dia tidak tahu takdir akan menulis ulang hidupnya. Oh, yang tadi ayam betina dan ini adalah ayam jantan. Ini lucu ya, seperti kisah novel. Coba aku lanjutkan lagi. Siapa ayam betina kesepian itu? Rasa ingin tahu Rostar memuncak. Rasa kasihan menghangatkan hatinya. Ia tampak patah hati. Aku harus tahu ceritanya. Haruskah aku mempertaruhkan segalanya dan bertanya, kenapa dia duduk sendirian malam ini? Ini ayam jantan, ini ayam betina. Oh, ceritanya ini dua ayam. Yang laki ini namanya Rostar. Yang cewek namanya siapa ya? Egbella melihat seorang mengawasinya dari balik pohon. Ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Dan apapun yang dilihatnya ini baru permulaan. Tadi menghadap ke sana dan sekarang si Egbella ini melihat seseorang mengawasinya. Berarti nama ayam perempuannya ini adalah Egbella dan yang laki-laki adalah Rostar. Ini kayak kisah novel ya. Rostar sama sekali tidak menduga hal ini. Egbella, gadis yang diam-diam dikaguminya, tiba-tiba bertanya untuk mengetahui namanya. Dia berdiri di sana seperti patung, benar-benar tercengang. Wah, ternyata udah ketahuan dan si Egbella malah ngajak kenalan nih sama si Rostar. Rostar akhirnya bertemu Egbella. Pandangan pertama itu terasa berbeda, seolah mereka berdua tahu ini adalah awal dari sesuatu yang tak terhentikan, bersambung. Oh, akhirnya si Egbella sudah kenalan nih. Lucu juga ya gambarnya ini. Menarik. Singkat cerita, Rostar dan Egbella akhirnya melangkah ke babak baru. Bukan hanya sekedar mitra dalam cerita, tetapi dalam cinta perjalanan mereka baru saja dimulai. Oh, ceritanya ini udah pacaran. Wah, aku penasaran nih apa selanjutnya. Tadi udah pacaran, sekarang udah makan di restoran. Rostar akhirnya mengambil langkah dan Egbella berkata, "Iya." Sebuah restoran yang hangat, dua hati dan rahasia yang tersembunyi di matanya. Rostar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cerita selanjutnya, orang tua Egbella adalah dokter yang materialistis, kasar dalam berbicara dan selalu mendesaknya untuk menikah dengan pria kaya. Ini adalah seorang dokter berarti ya, ini orang tuanya si Egbella yang ayam perempuan itu. Sedangkan si Rostar itu adalah seorang satpam yang kismin.
Tuh kan bener, aku penasaran nih. Rostar memiliki tim yang kuat dengan banyak orang di bawah kepemimpinannya. Oh, berarti ini leadernya ceritanya. Dan bawahannya selalu loyal, disiplin dan solid. Waduh, orang tuanya udah ngeliat nih. Orang tua Ekbela sangat tidak menyetujui hubungan tersebut. Alasan mereka sederhana. Pria itu hanyalah seorang penjaga keamanan yang kismin. Tapi siapa sangka pria kismin itu justru adalah orang yang paling mencintainya. Itu Ekbela ini guys. Waduh, ini kok cantik banget nih ayamnya nih. Ekbela bersantai di bangku taman, tampak seperti memukau dan sedikit seksi sambil menunggu Rostar datang. Tadi pakai seragam security, sekarang udah di depan komputer nih. Rostar mungkin bekerja sebagai petugas keamanan, tapi dia juga secara teratur melakukan perdagangan kripto untuk belajar dan memahami dunia blockchain. Wih, mantep ya. Artinya si Ekbela ini anaknya dokter. Sedangkan si Rostar ini adalah seorang security yang kismin tapi memiliki kemampuan dalam dunia kripto dan blockchain. Waduh, ini si Ekbela lagi ngapain ini? Sipping slowly by the pool. Ya, jadi sambil rileks di kolam renang. Kemudian love unapproved, cinta tak direstui. Heart unnecessary, artinya mindsetnya sedang stres ini orangnya si Ekbela karena cintanya tak direstui oleh orang tuanya si Ekbela ini, ceritanya begitu. Penasaran ini selanjutnya kayak gimana ini? Ya, ini cerita si Rostar lagi. Pada akhirnya Rostar menemukan ide yang dapat mengubah hidupnya. Ia bertekad untuk menjadi orang kaya dan sukses agar orang tua Ekbela tidak lagi memandang rendah dirinya. Ini pelajaran sepertinya guys. Hari demi hari, Rostar terus membangun masa depannya. Konsistensi adalah kekuatan sejati. Ini gambarnya kok ada wallet, kayak wallet kripto ya. Rostar bertemu Ekbela dan menyatakan keputusannya untuk terjun ke dunia cryptocurrency untuk mengubah nasibnya. Ekbela terkejut. Ini si Rostar pakai seragam security dan memegang koin ini, kayak koin kripto. Dan dia kayaknya lagi ngasih tahu pacarnya ini si Ekbela tekadnya untuk terjun ke dunia kripto. Wah, si Ekbela ini cantik juga. Rostar diam-diam bertemu Ekbela karena saling merindukan. Suatu hari nanti, Ekbela, saat aku menikahimu, kita akan memiliki telur kecil yang paling lucu yang pernah ada. Ini kayak lagi di kamar ini ya. Mantap. Ini kita akan memiliki telur yang kecil dan lucu. Sesuai dengan judul, ini namanya egg coin, artinya kan telur nih. Nah, ini penasaran cerita selanjutnya. Ekbela siap mengguncangmu. Wah, ini kaget aku, ini udah jadi logo lagi. Sumpah aku ketawa, ini kayak ayam sultan jadinya ya judulnya ini. Rostar menjadi sultan, Ekbela menjadi ratunya. Lalu aku terbangun, hanya mimpi. Oh, ini hanya mimpi guys. Ya Tuhan, itu ternyata hanya mimpi. Masih pakai seragam security jadi bermimpi jadi ayam sultan itu. Terus si Ekbela jadi ratunya. Ini menarik guys. Lanjut. Nah, ini adalah apa ini? Gambar dari egg coin. Rostar terus membangun sesuatu yang besar di dunia kripto. Akhirnya selangkah lebih dekat menuju kelahiran egg coin dan seluruh ekosistem chicken first. Ini ceritanya agak nggak nyambung, tapi aku penasaran dengan cerita selanjutnya. Egg coin ini ternyata sekarang sudah ada di market guys, sudah listing. Coba aku lanjut dulu ceritanya. Nah kan aku bilang apa, ini tokenomic egg coin, artinya si egg coin ini sudah listing tapi belum dipakai karena gamenya belum ada. Tokenomic 50% untuk farming reward, kemudian 34% liquidity, 10% airdrop, tim 5% dan private sale 1%. Menurutku ini adalah tokenomic yang sangat sehat dan belum pernah ada di tempat lain. Wow, Rostar will launch web and mobile app version for Chicken Plus GameFi and open private sale and airdrop soon. Stay tuned. Ini adalah gambar aplikasinya kayaknya ya, yang sedang dipegang cewek. Cantik juga. Berarti si egg coin ini memiliki utilitas yaitu di dalam game. Sepertinya menurutku seperti itu. Dan aku akan lanjutkan. Nah kan bener, this is an official verification request for egg coin on Solana. Simbolnya adalah egg, ini adalah kontrak address, kemudian ini CoinGecko request.
Oh, sudah melakukan request untuk listing di CoinGecko sepertinya. Ini adalah official Chicken First channel. Nah, kan benar. Rostar bermimpi suatu ide mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. Selamat datang di Chicken First. Ini adalah tampilan gamenya sepertinya ya, ada start the game. Nah, aku penasaran gamenya ini seperti apa. Yang jelas kalau aku rangkum dari semua informasi dan postingan ini, Eggcoin ini adalah produknya dari Chicken First, seharusnya begitu. Jadi Eggcoin ini adalah asetnya dan Chicken First adalah gamenya yang memiliki sistem teknologi POF, kemudian deflationary, kemudian power by technology. Seharusnya ini power by community, itu lebih bagus. Nah, sekarang aku mau cek keadaan marketnya dari Eggcoin. Ya, aku sudah masuk ini di OKX Wallet. Ini udah ada di DEX, dan Eggcoin ini benar di jaringan Solana, dan kontrak address juga benar. Harganya, wah, ini udah 0,05 dolar. Market cap sudah 5,2 juta dolar, namun likuiditas di sini masih sedikit. Sepertinya ini akan menunggu untuk gamenya launching, dan ini belum diperdagangkan secara resmi. Yang transaksi juga sudah ada lumayan banyak. Dan ini harga terpantau sudah naik berapa ini, dari 0,01 naik ke 0,05. Wow, ini udah 5 kali lipat kenaikan ya. Dan yang terakhir tadi disebutkan akan ada airdrop. Nah, sebagai penggarap gratisan, menunggu nih bagaimana cara mengikuti airdropnya ini. Ya, mudah-mudahan saja ini bagus, karena menurutku ini adalah berbeda dari yang lainnya, dari cara postingnya. Kemudian ini cerita bagaimana si Eggcoin ini lahir atau tercipta. Jadi ini ada ceritanya, unsur dramanya ada, kemudian utilitas atau fungsi dari Eggcoin itu juga ada, yaitu untuk game ini, sepertinya begitu. Nah guys, sebagai penutup, aku ingatkan ke kamu sekali lagi untuk Dior dan lakukan riset mandiri. Aku hanya membacakan informasi saja guys di sini, karena aku menemukan postingan dari Eggcoin ini. Menurutku ini menarik seperti itu. Tidak ada ajakan investasi atau jual beli di sini, tidak ada. Dan aku juga sifatnya hanya membacakan informasi dari postingan Eggcoin ini guys. Seperti itu. Ya, riset mandiri dan tetap Dior. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.